Sebenarnya masyarakat adat sih kalau menurut saya nggak perlu dibina, mereka udah pinter. Karena sumber knowledge ya, sumber pengetahuan itu ada di masyarakat adat sebenarnya. Selamat siang, senang sekali kita bertemu lagi dalam program baru dari Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, yaitu Bincang Riset dan Ide Kreatif. Nah, pada kesempatan siang ini, program Bincang Riset dan Ide Kreatif akan membicarakan tentang masyarakat adat, hutan, dan masa depan. Hadir narasumber, beliau adalah peneliti dari P3 Sekpi, yaitu Bapak Budianto Dwi Prasetyo. Nah, bersama kita telah bergabung Mas Budianto. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Budi, ini berbicara tentang masyarakat adat. Nah, ternyata tanggal 19 Agustus kemarin itu diperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia. Saya baru tahu itu ternyata ada Hari Masyarakat Adat Sedunia. Nah, di Indonesia sendiri, masyarakat adat di Indonesia itu diakui keberagamannya dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan secara konstitusi diakui dan dilindungi dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita saat ini, tentu kita ingin tahu sebenarnya masyarakat adat itu apa dan apa pembeda masyarakat adat dengan masyarakat lain pada umumnya. Silahkan Mas Budi. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya sudah bisa gabung di IG, dan selamat siang pada teman-teman yang sudah gabung juga di IG P3 Sekpi. Kali ini kita akan ngomongin tentang masyarakat adat, hutan, dan masa depannya. Jadi pertanyaan dari Mbak Dini tadi sebenarnya semacam definisi konsep ya, tentang masyarakat adat gitu. Apa sih sebenarnya masyarakat adat? Yang belakangan memang ramai dibicarakan dan banyak aksi-aksi juga tentang masyarakat adat, dan ada peringatannya juga tentang Hari Masyarakat Adat Sedunia gitu. 19 Agustus kalau nggak salah kemarin. Ya, jadi sebenarnya masyarakat adat itu kalau secara peraturan perundang-undangan ya sebenarnya ada di Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Di situ memang disebutin definisi tentang masyarakat adat, ada 4 kriteria. Tapi sebenarnya secara umum kan kita nih ngobrol santai gitu ya. Intinya sebenarnya masyarakat adat itu ada 4 atau ada beberapa kriteria yang kita bisa sebut itu sebagai masyarakat adat gitu loh. Jadi yang pertama ada masyarakatnya, ada komunitasnya gitu loh di situ. Yang kedua ada teritorinya. Ada teritorinya, ada wilayah-wilayah mana yang menjadi area kehidupan mereka, ruang hidup mereka. Dan yang selanjutnya ada aturan yang mengatur atau yang berlaku yang membuat keseimbangan atau social order di dalam masyarakat itu sendiri gitu loh. Dan yang terakhir itu intensitas interaksi masyarakat tersebut itu sangat intens dengan alam biasanya gitu loh. Karena dia belum atau berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang secara definitif itu lebih modernize
Jadi masyarakat yang sudah modern, yang sudah pakai teknologi canggih gitu loh. Masyarakat yang sudah melampaui tata hidup yang sangat basic, sangat dasar gitu. Semua sudah pakai teknologi. Nah, sedangkan masyarakat adat itu masih mengandalkan upaya-upaya yang sangat lokal spesifik, tradisional, yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup, untuk mengatur kehidupan sehari-harinya gitu. Kira-kira gitulah gambaran tentang masyarakat adat. Nah, sebelum jauh lagi ini saya akan kasih sedikit informasi juga. Ada yang menyebut masyarakat adat seperti yang tadi saya jelasin, ada juga yang menyebut masyarakat hukum adat gitu loh. Penyebutan terhadap masyarakat hukum adat itu lebih kepada merujuk pada satu komunitas yang memang untuk melakukan kehidupan sehari-harinya memang basis hukum mereka atau basis norma mereka, basis tata kelakuan mereka, sosial budaya, sistem sosial budaya mereka itu dari hukum adat gitu loh. Jadi dia sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang mendasarkan hukum tata kehidupannya dengan hukum negara atau hukum formal ya, hukum yang tertulis, hukum positif. Bedanya di situ, Mbak. Kira-kira gitu. Oh, berarti kalau masyarakat adat yang lebih dikenal dengan masyarakat hukum adat itu secara aturan itu ada aturan tapi tidak tertulis gitu. Ya. Ya. Betul. Jadi itu yang membedakan. Kalau misalnya saya kasih analogi begini. Kalau misalnya kita pergi sekarang nih zaman pandemik ya. Awal-awalnya kan pergi keluar nggak pakai masker, cuman kena tegur. Terus lama-lama dibuat aturan. Jadi supaya tidak ada penyebaran COVID yang lebih masif, orang harus dianjurkan pakai masker, kalau enggak dikasih sanksi. Nah, itu kan hukum sebenarnya. Dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan provinsi, atau peraturan ini kan misalnya. Yang tidak mematuhi pakai masker akan kena hukuman denda 250.000 misalnya. Atau bersih-bersih. Atau jalan kaki kemana sampai capek gitu misalnya kan. Atau apalah terserah gitu. Nah, itu kan hukum itu bisa ditegakkan kalau peraturan daerahnya udah ada gitu loh. Nah, supaya orang jerak dan supaya orang nurut. Nah, kalau misalkan hukum adat, biasanya kecenderungan, ini saya pakai analogi aja, bukan berarti hukum adat seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu yang urgen, yang harus dilindungi, yang harus dijaga bersama-sama, apalagi itu untuk mencapai tujuan bersama ya, untuk tujuan bersama yang komunal ya. Jadi ada istilah komuning sekarang. Jadi barang atau ruang tertentu itu bisa dimanfaatkan secara bersama, itu disebut komuning namanya. Ketika itu terancam, dia akan adakan pertemuan adat biasanya, pertemuan sidang tua-tua adat dan dihadiri oleh masyarakat. Di situ buat kesepakatan. Nggak ada yang ditulis, tapi ada satu norma atau satu aturan yang tidak tertulis tapi dia kuat menekannya terhadap masyarakat yang mematuhi tua-tua adatnya untuk bisa ikut perintah apa yang disarankan oleh tua-tua adatnya, karena mereka percaya apa yang dimusyawarahkan bersama, apa yang disampaikan tua adatnya itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan komuning tadi. Makanya tidak ada dokumen yang tertulis tentang itu. Dan itu yang paling jelas yang bisa membedakan antara masyarakat adat dengan masyarakat modern pada umumnya. Kira-kira gitu. Budi ini kan Mas Budi ini telah menggeluti riset masyarakat adat itu sudah berapa lama, dan wilayah atau daerah mana yang sudah dilakukan penelitian oleh Mas Budi? Ya, saya sebenarnya sebelum
sebelum berapa lama ya, gara-garanya tuh saya dulu pas belajar tentang international development, jadi situ kan salah satunya tentang belajar tentang equity antar masyarakat, antar gender, antar apa gitu ya, miskin kaya. Dan situ ada inequality terhadap masyarakat asli itu. Jadi waktu itu case study-nya indigenous people di Australia. Jadi itu kan aborigin ya di sana ya. Nah, ternyata ada studi yang menarik tentang masyarakat aborigin di sana, ada seimbangan hak antara masyarakat aborigin dengan masyarakat Australia pada umumnya gitu. Ada hak-hak yang tidak dipenuhi kalau mengisi formulir untuk pendaftaran KTP atau pendaftaran sekolah itu pasti ditanya rasnya apa, apakah dari keturunan Torres Strait atau bukan gitu, atau dari mana gitu. Ada data yang kayak gitu. Ada gitu. Jadi di situ ada studi, ada pusat studi sendiri tentang indigenous people. Nah, saya mengikuti kuliah-kuliah tentang indigenous people dan sangat menarik. Metodenya juga menarik gitu loh. Jadi ada buku yang dikenalin ke saya, namanya Indigenous Research Method. Jadi metodologi penelitian masyarakat asli. Nah, di situ diajarkan bagaimana meneliti masyarakat-masyarakat yang asli, yang memang masyarakat adat ya, yang memang dia dari dulu udah ada di situ, atau memang dia migrasi terus menetap dan dia bertumbuh menjadi masyarakat yang ini di tanah yang dia tempati, itu juga bisa. Nah, itu penggabungan antara etnografi dengan antropologi dan sosiologi gitu loh. Kebetulan background saya kan sosiologi, jadi agak kena lah situ. Nah, pulang dari sana, itu saya udah berpikir, waktu itu kan saya masih kerja di Balai Litbang Kupang. Kebetulan di sana kan memang sangat kuat sekali nuansa adatnya gitu loh. Nah, saya coba saya aplikasikan metode-metode itu, dan mulai 2016 sampai 2019 lah, 4 tahun ya, saya menggeluti itu gitu. Meskipun saya meneliti tentang hal lain, tapi pisau analisis tetap memakai teori-teori itu. Nah, tempat-tempat yang saya kunjungi ya kebetulan karena area saya di situ, working areanya di Nusa Tenggara, jadi saya dari Nusa Tenggara Barat di Lombok, di masyarakat Bayan, di Lombok Utara, di sebelahnya Senaru, tuh desa Senaru ada masyarakat adat Bayan, kemudian di masyarakat adat Wairebo, di Satarlenda itu di Flores, kemudian di Boti di Pulau Timor, saya teliti juga di situ. Kemudian terakhir saya terlibat dalam penelitian ekowisata, saya juga meneliti tentang masyarakat di Amarasi, masyarakat adatnya, jadi pendekatan ekowisata lewat masyarakat adat, dan terakhir tentang bambu, penelitian bambu di situ dengan teman-teman P3 Sekti di Ngada, Bajawa. Nah, di situ saya juga masuk ke dalam penelitian-penelitian tentang masyarakat adat supaya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bambu itu bisa lebih smooth ya, lebih halus masuknya ke masyarakat supaya diterimanya lebih gampang gitu. Oh ya, dari tadi ada masyarakat Bayan, masyarakat Wairebo, Boti, Amarasi, Ngada. Itu ada cara pandang atau aturan atau tata cara yang berbeda nggak dalam mereka menerapkan hukum adat itu? Pada prinsipnya sih sama ya. Itu yang saya temuin gitu loh dari tempat-tempat itu. Pada prinsipnya sama. Jadi mungkin di masyarakat adat di pulau lain di barat Indonesia itu juga mungkin sama. Jadi aturan adat itu kan dibuat sesuai kebutuhan sebenarnya, supaya masyarakat itu mencapai keteraturan. Supaya kehidupan masyarakat itu teratur gitu, nggak main serobot, nggak. Kalau misalnya istilah
ilmiahnya itu homo homini lupus ya, sama manusia itu saling berbunuh-bunuhan untuk tujuan masing-masing. Nah, supaya nggak terjadi itu mereka bikin aturan. Nah, biasanya aturan itu lebih erat hubungannya dengan alam gitu, karena proses interaksi mereka dengan alam itu kan sangat intensif. Apa-apa selalu dihubungkan dengan alam. Ada penyakit dihubungkan dengan alam gitu. Ada kekeringan dihubungkan dengan alam. Ada padi puso dihubungkan dengan alam, atau gagal panen gitu kan. Makanya ketika kita ke daerah-daerah yang masih tradisional, itu seringkali menemukan upacara-upacara yang dipersembahkan untuk alam gitu. Jadi sebenarnya itu ada maksudnya gitu. Jadi karena proses intensitas mereka berhubungan dengan alam itu sangat rutin gitu ya, sangat intens. Jadi mereka akan melakukan hal-hal yang kaitannya ke situ. Yang kedua adalah hubungan mereka dengan leluhur. Jadi setiap kejadian-kejadian itu juga selalu dihubung-hubungkan dengan leluhur. Ketika ada wabah, ketika ada musim kemarau yang terlalu lama misalnya kan, kebetulan di NTT kan dia lebih terkenal dengan semi arid ya, agak panas curah hujannya ini. Itu banyak saya temuin juga upacara-upacara untuk minta hujan misalnya kan. Dia mengundang roh-roh leluhurnya untuk bisa memberikan hujan kepada mereka supaya panennya bisa, tanamannya tidak mati kekeringan dan mereka bisa dapat air. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi relasi masyarakat dengan hutan atau lingkungan, dan masyarakat dengan leluhur, dan satu lagi masyarakat dengan Tuhannya gitu. Mereka punya Tuhan kan, yang saya temukan cenderung Tuhan yang mereka akui sebelum agama-agama yang ada di Indonesia ini datang gitu loh. Kepercayaan gitu. Kepercayaan ya. Kalau di Timor ada istilah Wisneno dan Wispah gitu. Ada dewa langit, dewa bumi gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu juga dilakukan sama mereka, upacara-upacara untuk menghormati atau meminta rezeki dari, atau meminta restu dari Tuhan mereka supaya semuanya direstui dan berjalan lancar gitu. Seperti itu. Sampai saya temukan misalnya kayak di Boti, sampai sekarang mereka kan nggak memeluk agama yang ada di Indonesia gitu. Mereka masih memeluk agama indigenous, agama asli mereka. Namanya Halaika itu. Yang menyembah Wisneno dan Wispa. Contohnya itu gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oh ya Mas Budi, ini di kolom chat sudah ada namanya. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah bergabung bisa meninggalkan komen atau pertanyaan atau tanggapan gitu terkait tema kita kali ini. Nah, ini ada dari @lini_hijau menanyakan, apa sih perbedaan masyarakat adat dan suku-suku yang ada dalam masyarakat? Oh ya, ya. Kalau masyarakat adat kan tadi saya udah jelasin di awal ya. Jadi dia satu komunitas yang dia punya aturan yang masih dia pegang teguh dan mereka lakukan. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu dilematis posisinya sekarang. Seperti dia punya aturan, tapi dia diatur juga sama aturan negara gitu loh. Nah, tapi kan tetap mereka sebagai warga negara juga mengakui NKRI, tetap mengikuti aturannya. Tapi secara tradisi dia tetap melakukan apa yang mereka ini. Karena di dalam proses pembentukan hukum formal Indonesia juga ada
dialektika atau diskusi yang sangat kritis, sangat intens antara proses anomali hukum ya ketika masa pasca kemerdekaan gitu loh. Sebelum kemerdekaan masih pakai hukum Hindia Belanda. Nah, setelah kemerdekaan kan itu ada kekosongan hukum sebenarnya di satu sisi. Sedangkan di sisi lain hukum adat itu masih dipegang sama masyarakat itu. Nah, sampai sekarang akhirnya para founding fathers kan ngambil jalan tengah, ada proses adopsi hukum positif yang dari Belanda itu diadopsi ke hukum positif kita sekarang gitu. Makanya dari segi diskursus atau perbincangan tentang hukum adat dan posisi hukum adat itu dan ada hubungannya dengan masyarakat adat itu masih rame sebenarnya sekarang. Sampai sekarang kan RUU tentang masyarakat adat ya, itu lagi diusulin juga sama aktivis-aktivis masyarakat hukum adat di Indonesia. Nah, ada apa itu AMAN atau apa itu ya? Iya, ada Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Nah, Nusantara ya. Nah, kalau yang suku itu sebenarnya dia bagian dari masyarakat adat gitu loh. Jadi masyarakat adat itu biasanya satu komunitas besar yang isinya tuh berbagai suku di dalamnya. Ada suku-suku yang mengelompok yang dalam satu wilayah itu biasanya berbeda suku gitu loh. Oh, jadi dalam satu masyarakat adat itu ada suku-suku, berbagai suku gitu, nggak cuma satu suku aja gitu ya? Iya, jadi ada bentang wilayah secara geografis ya. Bentang wilayah geografis itu kan ada komunitasnya, ada masyarakatnya di dalamnya. Nah, secara umum mereka masih menjalankan hidup tradisional gitu. Nah, tapi secara genealogi atau secara keturunan itu kan mereka punya satu pohon-pohon apa sih namanya? Keluarga ya. Nah, pohon keluarga masing-masing gitu loh. Yang pada intinya sih sebenarnya bisa diurut, bisa satu keturunan misalnya di satu tempat. Nah, itu suku. Nah, suku itu bisa jadi tetap masyarakat adat atau bisa jadi sudah masyarakat modern gitu loh. Karena kalau kita lihat sekarang kan ada suku Jawa, suku Batak, suku ini, suku itu kan. Indonesia masih mengakui itu yang tadi disebut Bhinneka Tunggal Ika, tapi di sisi lain ketika mereka hidupnya udah di kota itu udah bukan masyarakat adat lagi. Tapi secara keturunan dia masih suku Jawa misalnya, masih suku apa gitu. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Ini ada masih dari Etlini Hijau. Masyarakat adat kalau di pemerintahan dibina di bawah kementerian apa dan program apa yang sudah ada untuk pembinaan bagi masyarakat adat tersebut? Oh, iya. Pembinaan masyarakat adat ya. Sebenarnya masyarakat adat sih kalau menurut saya nggak perlu dibina, mereka udah pinter. Karena sumber knowledge ya, sumber pengetahuan itu ada di masyarakat adat sebenarnya. Jadi orang-orang kayak saya, orang-orang yang studi tentang masyarakat adat atau orang-orang yang studi profesor-profesor yang masuk ke pelosok-pelosok itu antropolog segala macam, mereka belajar dari masyarakat adat gitu loh. Jadi nggak perlu dibina. Tapi kalau secara struktural ya, secara apa sih namanya? Aturan masyarakat adat itu kayaknya setahu saya sih belum ada ya yang ngebina. Jadi kayak Bangpol mungkin ya kayak apa gitu ya. Terdata nggak ya Mas ya jumlah? Mungkin di itu ya Kementerian Budaya ya. Kemendikbud atau apa. Cuman mereka datanya juga ngawur. Nggak akurat gitu loh. Jadi belum ini kayak belum akurat ya. Ya, kayak kemarin teman saya ada di komunitas Leko itu di Kupang. Dia lucu iseng-iseng mencari definisi tentang dawan, masyarakat dawan. Bahasa dawan ya, bahasa dawan. Jadi bahasa dawan itu kan ada masyarakat dawan, ada hubungan dengan masyarakat dawan, suku dawan ya, ada hubungan dengan suku dawan. Suku dawan itu di tracing sama dia di apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau apa ya? Dia cek di situ, ternyata definisinya nggak akurat gitu loh.
ketika nggak dibaca sama orang yang tinggal di situ kan nggak masalah mungkin ya, tapi kalau dibaca sama orang yang orang Dawan juga kan jadi masalah gitu loh. Jadi ya, jadi sebenarnya itu salah satu kenapa kita tetap penting meneliti tentang masyarakat-masyarakat tradisional gitu. Jadi kenapa keberadaan mereka masih penting sekarang gitu. Itu juga gitu loh, untuk penambah pengetahuan-pengetahuan kita tentang masyarakat, dan kita menyadari bahwa keberadaan mereka masih ada dan masih dibutuhkan, terutama untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Oh, ini ada pertanyaan tapi di luar topik nih. Ini kan tadi diinfokan kalau nanti akan ada giveaway. Nah, gimana cara dapat giveaway, Mas Budi? Ya, harus bertanya lah. Bertanya di sini biar rame gitu. Oke. Makanya Jadi nanti kan kita pilih tuh. Tadi Lini Hijau udah nanya tuh 2 kali. Iya, itu udah dicatat itu Lini Hijau. Iya. Jadi buat yang telah bergabung dalam Instagram Live @p3sekti.bli, jangan lupa untuk bertanya karena akan ada giveaway dari Mas Budi. Nah, giveaway-nya apa? Nah, nanti kita lihat surprise-nya. Nah, melanjutkan tentang tadi masyarakat adat yang mempunyai intensitas interaksi yang tinggi gitu terhadap alam. Berarti kalau masyarakat adat itu identik dengan hutan nggak sih? Iya. Jadi asal-usul masyarakat adat itu memang masih misterius ya di Indonesia. Cuman apakah dia datang setelah itu buka lahan di hutan, atau dia datang baru menghutankan lahan gitu loh. Saya waktu penelitian etnografi sama teman di P3 Sekti tentang bambu itu juga begitu gitu. Nggak ada yang tahu gitu, karena mungkin silsilahnya udah terlalu jauh untuk menjelaskan itu ya. Jadi sebenarnya di situ apa namanya, hubungan mereka, intensitas mereka dengan hutan itu dialektis aja sih, simbiosis mutualisme gitu. Di satu sisi hutan perlu ada yang menjaga, di sisi lain mereka juga butuh keberadaan hutan untuk melangsungkan kehidupannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan, dari @Rini Kitchen. Nah, bagaimana transfer ilmu atau aturan-aturan masyarakat adat ke generasi milenial mereka? Apakah ada dibuat aturan tertulis atau transfer knowledge secara lisan saja? Oh, Mbak Rini ya, Red Kitchen. Nah, ini pizzanya enak nih kayaknya. Endorse. Kalian promo di sini nih. Ya, jadi sebenarnya itu salah satu yang saya lakukan gitu loh. Penelitian action research yang saya lakukan. Bagaimana memprovokasi masyarakat adat di 3 tempat tadi, di Lombok, di Flores, dan di Timor, untuk bisa masuk ke dalam ke budaya literasi gitu. Jadi kebanyakan kan mereka mentransfer pengetahuannya melalui oral ya. Jadi storytelling, terus transfer pengetahuan melalui mengikut sertakan anak-anak muda atau orang yang dikader sama mereka untuk bisa jadi pemimpin kemudian dalam ritual-ritual tertentu. Dia harus selalu dilibatkan gitu. Ada yang seperti itu, dan ada yang menceritakan, meneruskan tonggak kepemimpinannya misalnya diceritakan. Ada yang modelnya seperti itu. Beda-beda setiap tempat. Nah, itu uniknya masyarakat adat gitu. Lokal spesifik. Cuman persoalannya memang mereka belum sampai pada tahap literasi gitu loh. Tahap untuk mencatatkan segala norma-norma hukumnya dan doa-doanya misalnya, atau cara-cara mereka untuk menanggulangi wabah misalnya, penyakit, atau cara-cara mereka untuk beragama misalnya, tata kelakuan itu.
itu belum sampai ke situ gitu loh. Jadi memang kendalanya, dan mereka juga sudah menyadari ketika generasi sekarang sudah digempur oleh teknologi dari masyarakat modern yang dibawa datang ke kampung-kampung mereka, itu mereka sudah menyadari akan terjadi kekurangan generasi yang mau meneruskan cara hidup yang mereka anut gitu. Jadi solusinya memang harusnya ada pencatatan, tapi alangkah banyaknya sekali itu yang akan dicatat nanti gitu. Tapi kalau nggak dimulai ya kapan lagi gitu. Misalnya gini, iya betul. Yang saya dapat di Desa Bayan di Lombok Utara itu mereka sudah melakukan pencatatan hukum adat awik-awik untuk pelestarian hutan adat. Nah, di situ dicatat hutan adat itu apa definisinya. Itu dicatat dalam bentuk perdes ya, udah dilegal dalam bentuk perdes, meskipun polemik juga ya, sudah diperdeskan. Dan itu nular ke desa tetangganya. Mereka juga melakukan pencatatan. Nah, itu kan sebenarnya upaya yang bagus ya. Cuman itu baru satu aspek aja loh, karena banyak sekali. Yang tadi saya sempat obrolin juga sama teman-teman sebelum acara ini, ada yang disebut dengan indigenous properties gitu loh. Jadi kepemilikan benda atau ruang atau barang oleh orang masyarakat adat gitu. Jadi masyarakat itu punya macam-macam sebenarnya. Entah itu bahasa, entah itu obat-obatan, entah itu kain tenun misalnya, teknik berburu meramu, teknik menanggulangi wabah, teknik panen, pasca panen, menanam. Itu mereka knowledge-nya banyak sekali dan alangkah banyaknya yang harus dicatat gitu loh. Tapi kalau nggak dimulai, kapan lagi gitu. Nanti cara-cara itu akan hilang. Mungkin kayak gitu, Mbak. Oke, nah ini ada lagi dari masih dengan Eplini Hijau. Waduh. Nah, beliau itu setuju. Kayaknya kandidat ini. Perlu belajar banyak dari masyarakat adat. Udah dicatat makanya itu. Kalau ada konflik dengan masyarakat adat tuh terkesan kalau hukum itu tidak berpihak ke mereka. Nah, dan dari sini itu peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu di mana gitu? Konflik ya? Iya. Iya, konflik yang terjadi sekarang kan lebih banyak tentang lahan ya. Ya, lahan yang secara adat, yang tadi itu yang saya bilang, karena nggak ada buktinya gitu loh. Orang zaman dulu kan nentuin luas itu mungkin dia ukur dari sini ke pohon mana misalnya, atau sejauh kerbau melangkah, dia capek berhenti di situlah. Oke, batasnya situ, baru dibagi lagi. Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak ada buktinya. Nah, makanya ketika zaman modern masuk, pemerintahan mulai berkuasa dan ada regulasi yang mengatur tentang tata kawasan misalnya, dan mereka tidak dilibatkan. Ketika mereka tidak dilibatkan, terjadilah konflik seperti itu gitu. Karena kan Indonesia ini, Nusantara ini sebenarnya bukan terra nullius. Bukan seperti terra nullius itu istilah Australia, benua Australia dulu disebut sama orang-orang Eropa yang pertama kali datang ke sana dianggap tidak ada orangnya gitu. Jadi tanah kosong yang tidak berpenghuni, terra nullius. Nah, ketika mereka bikin aturan, tahu-tahu oh, ini dari mana nih ada orang nih? Kayaknya udah lama hidup di sini kan. Nah, aturannya tapi udah ada gitu kan, susah gitu. Makanya tadi itu kan yang saya sebutkan tadi, proses pembentukan hukum di Indonesia juga sebenarnya agak sedikit problematik ya. Hukum positif yang ada di Indonesia, warisan Belanda gitu loh. Nah, itu yang harus direvisi ke depan sebenarnya, PR bagi generasi-generasi yang calon-calon pemimpin ya, untuk bisa ini. Makanya ada perjuangan tentang RUU masyarakat adat, itu salah satunya di situ, memperjuangkan bagaimana eksistensi masyarakat adat itu bisa diakui. Gitu. Terus kalau peran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sini terlihat di mana? Oh iya, kalau perannya sih sebenarnya
selama ini udah coba mengakomodir ya, Salah satunya adanya amandemen diloloskannya amandemen Undang-Undang 41 tahun 99 yang di situ sampai akhirnya keluar putusan MK nomor 35 tahun 2012 ya tentang pengakuan hutan adat, bahwa hutan adat itu bukan bagian dari hutan negara. Kalau sebelumnya kan dianggap sebagai hutan negara. Nah, itu sebenarnya sudah satu progres. Iya, udah progresif dia sebenarnya, udah bagus. Cuman persoalannya sekarang keberadaan hutan-hutan adat itu yang harus di-clearkan gitu loh. Mana yang hutan adat, mana yang bukan. Kemarin Didik Suharjito sempat menyinggung tuh pas beda bukunya Bu Eka kemarin, bahwa kadang suka ada yang ngaku-ngaku masyarakat adat, padahal itu untuk kepentingan keluarganya aja. Nah, sebenarnya itu kan yang saya bilang tadi, persoalan tentang komuning. Jadi ruang atau keberadaan ruang hidup bersama yang dipakai untuk bersama. Jadi ada properties, communal properties right gitu, hak untuk memanfaatkan barang secara bersama, ruang secara bersama. Misalnya untuk hutan dipakai sebagai pencadangan air nggak boleh diapa-apain di situ kecuali untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Nah, itu maksud saya seperti itu. Itu yang harus diintensifkan untuk bisa lebih jauh. Ini ada pertanyaan lagi dari Niken Sakuntala Dewi. Oh, ini dari Ibu Niken. Ibu Niken bertanya, seberapa besar tantangan masyarakat adat dalam menghadapi perkembangan zaman? Kan ada yang istilahnya kekeh mempertahankan, oh aku nggak mau pakai listrik, nggak mau pakai telepon gitu. Tapi ada juga yang mulai menerima dengan perkembangan zaman gitu. Iya. Ya itu tergantung masyarakatnya lagi, tergantung tua-tua adatnya lagi. Jadi kan satu generasi itu biasanya memang ada yang ortodok ya, ada yang totalitarian lah dia sama pokoknya ultras, garis kerasnya itu dia nggak mau berubah. Konservatif ya, bahasanya konservatif ya. Dia nggak bisa dipengaruhi sama pendapat-pendapat dari luar. Ada yang moderat. Nah, generasi-generasi yang moderat itu biasanya mereka yang sudah sekolah di luar dari kampungnya gitu. Nah, pulang bawa pembaruan, bukan berarti meracuni, tapi dia paham bahwa knowledge dari luar itu juga penting untuk bisa meningkatkan kehidupan masyarakat adatnya dia supaya lebih baik gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja tuh kapan generasi itu muncul. Nah, cuman kan persoalannya gini, ada beberapa masyarakat adat yang tidak semoderat itu gitu loh. Nah, jadi misalnya gini, saya contohin di Boti ya, pengalaman riset saya di Boti itu dia masyarakat adat di Timur Tengah Selatan di Pulau Timor, dari Soe, Niki-Niki masuk lagi itu kalau misalkan pernah ke sana. Itu ada istilah Boti Dalam. Jadi ada desa namanya Desa Boti, tapi di situ ada komunitas lagi lebih sempit lagi itu Boti Dalam. Nah, di situ dia rajanya di situ kan Amaf, namanya Amaf. Dia memimpin Sonaf. Sonaf itu istana ya, wilayah kerajaan. Itu dia bertahan sampai sekarang, nggak mau masukin listrik dan nggak mau ganti agama. Padahal dia sudah dikelilingi sama sekolah-sekolah yang basis agamanya kuat. Dia nggak itu. Kalau misalkan ada warganya yang ini berdasarkan tuturan raja ya, penuturan raja itu Amaf itu kepada saya waktu saya wawancara, itu kalau ada yang mau keluar dalam satu keluarga atau mau menyekolahkan anaknya di luar, dia harus menunggu anaknya ada 2. Ya, jadi anak yang pertama di antara 2 itu dia harus pilih salah satu yang di sekolah di luar. Yang satu harus tinggal di dalam ikut cara hidup mereka. Iya. Nah, untuk listrik mereka gelap malam. Padahal itu satu dusun ya. Di dusun lainnya di desa yang sama itu terang. Gitu. Saya beberapa hari nginep di sana kan seperti itu. Nah, tapi dia punya fleksibilitas tuh. Kebetulan Raja Amafnya sudah berganti ya waktu
dulu bapaknya meninggal, terus sekarang diterusin oleh Pak Namah Benu, Pak Raja Namah Benu, itu dia mulai apa namanya, oke, yang keluar kalau mau masuk lagi silakan, tapi dia harus tinggal di situ dan jadi orang Boti gitu. Nah, nanti pengetahuan dia akan ditransfer, tapi melalui musyawarah adat juga misalnya. Mana-mana yang akan membahayakan untuk kelangsungan masyarakat, mana-mana yang enggak, nah itu bisa itu. Dipilah-pilah di situ. Ini Mas Budi, Ya. ternyata nih yang nanya tuh banyak banget, tapi karena Waduh. waktu kita singkat, jadi mungkin Mas Budi menjawabnya nanti agak lebih dipersingkat gitu ya. Oke. Atau mungkin nanti di Kian akan kesempatan ngomong. bincang riset dan ide berikutnya ada sesi lanjutan untuk membicarakan tentang Wah. masyarakat adat ini. Ini ada dari Mbak Masukan buat Rumaiza. tim dapur ini. Ada dari Rumaiza 123 nih kayaknya ada. Nah, ini dari @handoyo_oli. Nah, problema masyarakat adat sepanjang masa adalah label masyarakat adat yang sejatinya diberikan oleh masyarakat yang hidup di era modern dan dipaksa hidup dalam kerangkeng modern state formation. Nah, apa pendapat Mas Budi terhadap pernyataan dari @handoyo_oli? Iya. Ya, itu tadi. Iya. Itu tadi, Mbak. Jadi sebenarnya apa namanya? Balik ke kerangka berpikir ya. Balik ke kerangka berpikir, dan terutama para decision maker, pembuat keputusan di negara ini kan. Nah, ketika apa namanya? Kita sudah merdeka kan, seharusnya kan kita, kalau di metodologi yang tadi saya jelasin di jenis research method itu, kita harus membuka kerangkeng pikiran kolonial yang terkolonisasi ya. Jadi kita kan karena terbiasa terjajah gitu, pikiran-pikiran terjajah itu harusnya dibuka lah gitu. Nah seharusnya itu para pembuat keputusan juga seperti itu ketika membuat kebijakan, ketika membuat kerangka hukum gitu, supaya tidak terkerangkeng tadi gitu, captive mind namanya. Jadi sebenarnya di situ. Gitu Mbak. Oh ya, ini ada yang usul nih, bukan usul kayaknya nih. Nah, sepertinya perlu dibuat buku nih tentang masyarakat adat dari siapa nih, sayanya ada yang mensupport ini, mungkin dari istri nih, Rike Amalia. Ditunggu bukunya Pak tentang masyarakat adat. Ya. Ya, nanti di rumah ya Bu, gitu. Itu urusan dapur nanti ya. Ini ada lagi dari inilah. Pokoknya selama ini apa ada hubungan antara kearifan lokal masyarakat adat dengan kelestarian di luar hutan adat? Iya, kalau misalnya di luar teritori mereka, itu sebenarnya nggak ada hubungannya secara langsung. Tapi kalau dia masih terjangkau oleh teritori mereka, itu pasti ada gitu loh. Itu pasti ada. Jadi teritori itu yang saya tadi bilang ya, ada wilayah, area-area tertentu yang mereka kuasai, bukan mereka kuasai, mereka klaim sebagai wilayah ruang hidupnya. Nah, ketika itu dikelola oleh mereka, itu pasti terjaga gitu loh. Jadi kan selama ini kan kalau misalnya kita mau jujur-jujuran gitu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, luasan hutan itu bagusan mana? Bagusan zaman dulu. Zaman dulu itu yang ngelola siapa? Gitu. Yang sekarang yang ngelola siapa? Itu kan. Ada perusahaan, ada ini, ada itu, gitu. Nah, ini ada Bu Niken Sakuntala Dewi menyampaikan nih, dengan teknologi yang ada saat ini, bagaimana kalau divideokan atau difilmkan langsung pemuka adat yang menyampaikan, dibuat series dan ditayangkan? Sepertinya ini bisa menjadi menarik. Waduh, iya dulu sebenarnya saya kepikiran juga. Cuman karena keterbatasan alat dulu ya. Mahal alatnya Bu. Itu kayaknya memang harus ada ini. Karena
untuk bikin film dokumenter tuh kayak National Geographic atau dokumenter yang kayak di TVRI lah gitu, yang untuk pelajaran anak-anak itu, adat mana gitu, bahasa mana dikaji, cara membuat makanan tradisional itu nggak sembarangan gitu loh. Jadi untuk mendokumentasikan tari-tarian aja itu susahnya setengah mati, karena tari-tarian itu nggak sembarangan dia tariin. Kita nunggu momennya. Kalaupun, iya betul, kalaupun kita paksa untuk nari, paling kita harus bikin upacara adat dulu untuk meloloskan itu bisa nari gitu. Gitu. Ini ada statement lucu dari ini, Doni Wicak nih, Mas Budi, misal saya tinggal di Jakarta, tapi KTP suku Betawi. Di sekitar masih diterapkan budaya Betawi, upacara nikahan, kenduri, dan lain-lain. Apakah kami masih disebut masyarakat adat? Nah. Aduh. Kalau gimana ya? Coba balik lagi ke tadi. Kalau secara definitif sih sebenarnya ya sudah di luar. Tapi kalau secara fungsional, maksudnya secara praktek itu masih. Karena ada kekerabatan hubungan kekerabatan yang masih hidup di perkotaan gitu ya. Misalnya harus tetap ada arisan tiap bulannya, arisan suku apa gitu. Itu kan sebenarnya cara mereka untuk bisa terus menghidupkan tradisi-tradisi mereka, jadi nggak lupa jati diri mereka. Itu sebenarnya bagus gitu loh, bagus. Tapi kalau secara definitif tadi seperti yang dijelasin di awal, kayaknya udah susah gitu kalau disebutin sebagai masyarakat adat. Tapi itu bagus kalau diterusin. Ini ada dari Aris Hoyong Sakoladi. Negara mana atau adakah contoh negara yang bisa dijadikan acuan tentang pengelolaan hutan yang di dalamnya ada hutan adat? Nah, coba. Kalau case study itu sebenarnya banyak ya kalau mau dicari ya. Kayak di Cina, di Jepang juga ada kan hutannya masih bagus. Dan dia kan sebenarnya unik, negara modern yang masih percaya sama adat istiadatnya dia gitu. Masih ada budaya harakiri, masih ada hantu-hantu, percaya sama hantu-hantu yang bergentayangan gitu di hutan. Gitu sebenarnya ada. Cuman di Indonesia juga ada sebenarnya. Nah, pengelolaan hutan adat yang ada sekarang ini kan sebenarnya juga udah bisa jadi contoh yang bagus. Di tempat-tempat studi saya juga itu ada gitu. Cuman kan memang belum ada regulasi yang pas gitu loh, yang pas untuk bisa mengakomodasi aktivitas mereka gitu. Mbak, ini ada pertanyaan satu nih Mbak, saya bacain ya Mbak ya, nggak apa-apa. Bagus nih. Oh iya nih. Ini dari Rumaiza 123 nih, dari tadi dia nanya nih sebenarnya. Tapi saya lihat yang ini saya tahu kayaknya nih. Dari Malaysia nih. Kalau melihat kepada masyarakat adat yang Bapak teliti, apakah perbedaan dan persamaan dalam ilmu pengurusan hutan mereka? Ada yang unik? Ya, Singkat sebenarnya aja ya Mas ya. Ini soalnya waktunya udah mepet dan harus ada pembagian giveaway nih. Udah ditunggu-tunggu nih soalnya. Ada hijau yang udah nungguin. Ya. Sebenarnya emang banyak yang unik ya. Ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kesamaannya mereka menjaga lingkungannya dengan sepenuh hati gitu loh. Dengan passionnya mereka, dengan hidupnya mereka, dia akan jaga itu. Tapi perbedaan-perbedaannya mungkin masalah bahasa, masalah penentuan letak, arah barat timur itu harus dibangun apa, harus dibikin apa, harus dijaga apa. Terus penentuan kalender musim itu paling yang jelas berbeda. Meskipun durasi musimnya sama, tapi dia ada tanggal-tanggal tertentu yang berbeda. Itu tergantung kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa atau leluhur mereka tadi itu. Mungkin itu. Ada lagi Mbak? Rame ya?
Rame. 30 orang nih. Ini rame tapi waktunya udah mau habis. Tambahin aja. Panitia. Nah, ini mungkin terakhir pertanyaan nih. Peran masyarakat adat dan hutan adat untuk menjamin masa depan kehutanan kita nih. Ya, perannya kalau menurut saya penting ya. Karena udah teruji gitu dari zaman ke zaman. Mereka mengekstraksi hutan tanpa merusak. Buktinya apa? Mereka punya kalender musim. Mereka punya tata cara pemanenan yang lestari, jadi nggak menebang habis, tapi mereka menyisakan. Dan mereka memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk kepentingan yang luar biasa ya. Nggak cuma makan, minum aja, tapi obat-obatan, perkakas dapur, bangun rumah, alat musik, dan itu mereka akan tentukan. Dan semuanya itu diatur oleh hukum adat tadi, diatur oleh norma-norma yang mereka buat berdasarkan kebutuhan gitu loh. Jadi kalau nggak butuh, itu dia nggak akan buat aturan itu. Ketika sudah terasa mengganggu, maka dibuatlah aturan supaya yang mengganggu itu hilang gitu. Dikenai sanksi atau apa gitu, Mbak. Oke, mungkin saatnya giveaway. Mungkin Giveaway. kalau dari yang giveaway, kalau dari untuk pemenang giveaway dari Mas Budi ada Lini Hijau dan Rumah Iza 123. Nah, selamat untuk @Lini Hijau dan @Rumah Iza 123. Nah, ini waktunya udah mau habis nih. Mungkin ada closing statement dari Mas Budi. Closing statement. Closing statement. Iya. Jadi kalau dari saya mungkin apa namanya, masyarakat adat itu sebenarnya mereka luar biasa ya, punya segala macam yang orang modern butuhkan sebenarnya. Dan sampai sekarang pun orang modern itu masih bergantung kepada mereka. Jadi ada yang tanpa kita sadari, barang-barang atau sayuran atau buah-buahan atau apa, termasuk oksigen, itu dari hasil kerja mereka. Mereka memelihara hutan kan oksigennya kemana-mana. Kita juga yang menghirup gitu loh. Jadi, tapi di sisi lain hak-hak mereka masih banyak yang terabaikan gitu loh. Jadi mudah-mudahan ke depannya secara aturan, secara apa namanya formal, secara ini kebijakan mereka bisa lebih diperhatikan dan ditempatkan posisinya secara seimbang, secara equal. Nah, seperti yang tadi di awal saya omongin, bagaimana pembangunan itu bisa berjalan secara adil. Jadi sebenarnya pembangunan itu kan menyetarakan posisi yang tertinggal dengan yang lebih dahulu gitu. Yang lebih dahulu menolonglah terhadap yang tertinggal itu supaya kita bisa sama dalam segi hak, dalam segi kesejahteraan, dalam segi macam-macam. Mungkin itu aja, Mbak. Nah, oke, terima kasih Mas Budi. Semoga bermanfaat untuk kita semua.